Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Di pertemuan kedua ini, kita akan bahas kebalikan atau converse dan menentukan jenis segitiga dari teorema Pythagoras. Yang pertama, kita akan bahas kebalikan atau converse dari teorema Pythagoras. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengamati bahwa jika diberikan suatu segitiga siku-siku, maka berlaku panjang kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah dari kuadrat panjang kedua sisi tegaknya. Nah, sekarang bagaimana jika dibalik, misalkan X, Y, dan Z adalah panjang ketiga sisi suatu segitiga dan ketiganya itu memenuhi teorema Pythagoras. Nah, apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Nah, untuk lebih jelasnya, kita cari kebenarannya dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, kita dapat sebuah pernyataan yang berkebalikan dari teorema. Nah, teorema Pythagoras menyatakan bahwa untuk segitiga ABC, jika sudut C-nya adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Misalnya ibu kasih sebuah segitiga ABC, segitiga A, B, C, siku-sikunya di C, ini adalah C, A, dan B. Maka C kuadratnya tadi sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sedangkan kebalikan dari teorema Pythagoras adalah untuk segitiga ABC, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Nah, jika dibalik, maka sudut C-nya nanti adalah sudut siku-siku. Nah, untuk membuktikan teorema di atas, kita perlu selidiki kebalikan dari teorema Pythagoras. Nah, untuk itu perhatikan dua buah gambar ini. Di sini ada dua buah gambar segitiga. Nah, di sini di gambar satu diketahui bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Gambar satu ini belum diketahui apakah dia segitiga siku-siku atau bukan. Dan di gambar kedua, panjang DE sama dengan X, panjang DF-nya B, kemudian panjang EF-nya sama dengan A. Nah, dari gambarnya ini kita bisa tahu bahwa gambar kedua ini merupakan segitiga siku-siku. Mengapa? Karena di sini sudah ada tanda sudut siku-siku. Jadi, yang belum diketahui di sini adalah gambar satu, itu yang perlu kita cari. Sementara gambar kedua sudah diketahui bahwa itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, dari gambar 1, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat diketahui. Dari gambar kedua, X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat merupakan teorema Pythagoras. Nah, karena ruas kanannya sama, yaitu apa? Sama-sama A kuadrat tambah B kuadrat, yang gambar 2 juga A kuadrat tambah B kuadrat, maka ruas kirinya pastilah sama. Sehingga C kuadrat sama dengan X kuadrat. C kuadrat sama dengan X kuadrat. Akar dari C sama dengan C. Akar dari X sama dengan X. Maka C sama dengan X. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tiga sisi pada segitiga ABC tepat sama panjangnya dengan ketiga sisi pada segitiga DEF. Oleh karena itu, segitiga ABC bentuk dan ukurannya sama dengan segitiga DEF, yang mengakibatkan bahwa besar sudut ACB sama dengan besar sudut DFE, besar sudut DFE. Nah, karena sudut DFE adalah siku-siku ini, karena sudut
DFE adalah siku-siku yang ini, maka besar sudut ACB juga siku-siku. ACB juga siku-siku. Karena besarnya sama, berarti segitiga ACB juga sudut C. Titik C-nya merupakan sudut siku-siku. Nah, hal ini menunjukkan kebalikan dari teorema Pythagoras merupakan pernyataan yang benar. Pernyataan yang mana? Yaitu untuk segitiga C adalah sudut siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu teorema Pythagoras. Kebalikannya apa? Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka titik C-nya nanti merupakan sudut siku-siku. Nah, sekarang Ibu ambil contoh. Misalkan segitiga ACB dengan A, B, dan C panjang sisi di hadapan sudut A, sudut B, dan sudut C. Maka kebalikan teorema Pythagoras mengakibatkan jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ACB ini siku-sikunya di titik A. Yang kedua, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-sikunya di B. Yang ketiga, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB siku-sikunya di titik C. Nah, itu adalah kebalikan dari teorema Pythagoras. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu menentukan jenis segitiga. Nah, dengan menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras, kita bisa menguji apakah segitiga yang telah diketahui ketiga sisinya merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Selain itu, kita juga bisa menentukan segitiga lancip atau segitiga tumpul dengan menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras. Nah, untuk menentukan jenis-jenis segitiga, kita perlu melakukan percobaan. Nah, di sini ada percobaan di mana anak-anak menyediakan lidi dengan berbagai macam ukuran. Nah, Ibu harap anak-anak sudah bisa mempraktekannya di rumah masing-masing, sehingga nanti anak-anak bisa menyelidiki sendiri jenis-jenis segitiga dari teorema Pythagoras atau dari kebalikan dari teorema Pythagoras. Jadi anak-anak, dari percobaan yang kalian lakukan di rumah nanti akan membentuk 3 buah segitiga. Di sini ada 3 buah segitiga. Yang pertama, di mana A kuadrat tambah B kuadratnya lebih besar dari C kuadrat. Yang kedua, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Segitiga yang ketiga, A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Nah, untuk segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya sudah diketahui, maka jika C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip. Segitiga lancipnya di C dan sisi C di hadapan sudut C. Nah, mana yang dikatakan segitiga lancip? Sekarang perhatikan, A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari C kuadrat. Artinya apa? A kuadrat tambah B kuadratnya lebih besar dan C kuadratnya lebih kecil. Berarti yang merupakan segitiga lancip adalah gambar 1. Artinya apa? Kebalikan dari ini, C kuadratnya itu lebih kecil atau kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang coba perhatikan yang kedua, yaitu jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Nah, sekarang perhatikan yang ini. C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat.
Artinya di sini apa? Yang lebih besar itu adalah C kuadrat, karena A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Berarti yang lebih besar adalah C kuadrat. Maka kebalikannya adalah C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu dinamakan segitiga tumpul. Inilah gambar dari segitiga tumpul. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan di bawah ini. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Suatu segitiga ABC dengan panjang sisi AB adalah C, panjang sisi BC adalah A, dan panjang sisi AC adalah B. Jika berlaku hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, misalnya ibu gambar segitiga siku-sikunya. Ini sudut siku-siku. Sekarang perhatikan, AB adalah C, berarti C itu sama dengan sisi terpanjang, berarti A, B, di sini C. Yang kedua, panjang sisi BC adalah A, BC, berarti C-nya di sini, BC adalah A, sisi datar, dan panjang sisi AC-nya sama dengan B, AC-nya sama dengan B. Maka berlaku rumus tadi, C kuadrat sama dengan mencari sisi terpanjang, maka sisi terpendek tambah sisi yang sedang. Nah, maka sudut C-nya adalah sudut siku-siku. Inilah yang dinamakan sudut siku-siku. Sudut C adalah di depan sisi AB. Ini tadi sisi AB dan sudutnya itu berada di depan sisi AB, yaitu sisi terpanjang. Nah, 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras disebut tigaan Pitagoras atau triple Pitagoras. Nah, untuk penjelasan triple Pitagoras nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Tetapi di sini Ibu jelaskan sedikit, 3 bilangan yaitu misalnya 5, 12, dan 13 merupakan triple Pitagoras karena memenuhi teorema Pitagoras, yaitu 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kita bisa buktikan bahwa 13 kuadrat ini kan sama dengan 169 karena 13 kali 13. Jika sisi kirinya 169, maka sisi kanannya juga jika dijumlahkan hasilnya harus 169. 5 kuadrat, 5 kali 5 itu sama dengan 25 tambah 12 kuadrat. 12 kuadrat itu sama dengan 144. Nah, jika dijumlahkan 25 tambah 144 sama dengan berapa? Yaitu 169. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut untuk mencari segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga ABC ditentukan panjang sisi AB-nya 15, AC-nya 9 cm, dan BC-nya sama dengan 12 cm. Buktikan bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang untuk membuktikannya, sekarang perhatikan AB. Kita ketahui bahwa AB ini adalah sisi terpanjang. Kenapa? Karena angka yang paling tinggi di sini adalah 15. Berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Sekarang kita tinggal masukkan angka. AB kuadrat. AB kuadrat itu sama dengan berapa? Yaitu 15 kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 15 kali 15. Sama dengan berapa? Yaitu 225. Nah, sekarang kita jumlahkan AC kuadrat tambah BC kuadrat, hasilnya harus sama dengan 225. AC kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan, kita masukkan angka, AC kuadratnya sama dengan 9 kuadrat tambah BC kuadratnya sama dengan 12 kuadrat. 9 kuadrat ini sama dengan, Ibu tulis lebih lengkap, 9 kali 9 tambah 12 kuadrat sama dengan 12 kali 12. 9 kali 9 sama dengan 81 tambah 12 kali 12 sama dengan 144.
4. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. 81 tambah 144 sama dengan berapa? Yaitu 225. Nah, dengan demikian AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat adalah segitiga siku-siku, dan siku-sikunya di mana? Di titik C. Kenapa di titik C? Karena titik C tadi itu titik terpanjang, yaitu titik C sama dengan panjang sisi AB. Ingat dikebalikan teorema Pythagoras tadi, jika rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka siku-sikunya itu di titik C. Jadi kesimpulannya, untuk segitiga siku-siku, menentukan segitiga siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu segitiga tumpul. Suatu segitiga ABC dengan sisi-sisinya A, B, dan C, maka sisi C-nya ini merupakan sisi terpanjang. Nah, jika terdapat hubungan C kuadrat lebih dari B kuadrat tambah A kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Lebih dari atau lebih besar. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Pada segitiga PQR, sisi PQ-nya sama dengan 6 cm, QR 8 cm, dan PR 4 cm. Pertanyaannya, selidiki bahwa segitiga PQR adalah segitiga tumpul. Nah, yang pertama kita perhatikan sisi terpanjangnya atau sisi C-nya. Dengan melihat angka, kita bisa ketahui bahwa sisi terpanjangnya adalah sisi QR, yaitu 8 cm. Berarti QR sama dengan 8 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, sekarang kita sudah dapat sisi terpanjang. Maka sisi yang lainnya adalah PQ dan PR. Berarti PQ kuadrat tambah PR kuadrat. Tinggal masukkan angka. PQ tadi sama dengan 6 kuadrat tambah PR tadi sama dengan 4 kuadrat. 6 kali 6 sama dengan berapa? Yaitu 36 tambah 4 kuadrat, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Sekarang tinggal jumlahkan. 36 tambah 16 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 52. Nah, sekarang QR kuadrat lebih besar dari PQ kuadrat tambah PR kuadrat. Berarti kuadrat sisi terpanjang itu lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, sekarang buktikan di sini bahwa sisi terpanjangnya adalah 64. Sisi-sisi yang lain jika dijumlahkan hasilnya 52. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa segitiga PQR di atas tadi adalah segitiga tumpul, di mana 64 lebih besar dari 52. Atau dengan lambang tadi, QR kuadrat lebih besar dari PQ kuadrat tambah PR kuadrat. Oke. Jadi anak-anak, jika di dalam sebuah soal ditemukan hasilnya bahwa sisi terpanjangnya itu lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, maka segitiga tersebut dinamakan segitiga tumpul. Oke, sekarang kita masuk bagian ketiga, yaitu segitiga lancip. Suatu segitiga ABC dengan sisi-sisinya A, B, dan C, sisi C merupakan sisi terpanjang. Nah, jika terdapat hubungan C kuadrat kurang dari B kuadrat tambah A kuadrat, atau bisa dibalik A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip.
Untuk jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. Untuk menentukan mana sisi terpanjang, kita bisa lihat angkanya. Yang terbesar itu adalah 8. Maka ini tadi adalah sisi C, karena sisi C merupakan sisi terpanjang. Maka C kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, sekarang kita mencari sisi-sisi yang lain, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti A-nya yang paling pendek yaitu 6, B-nya yang sedang yaitu 7. Berarti 6 kuadrat tambah 7 kuadrat. 6 kali 6 sama dengan 36. Tambah 7 kali 7 sama dengan 49. Sekarang tinggal dijumlahkan. 36 tambah 49 sama dengan 85. Nah, sekarang perhatikan kata kuncinya untuk segitiga lancip. C kuadratnya itu kurang dari B kuadrat tambah A kuadrat. Artinya apa? A kuadrat tambah B kuadratnya itu nilai atau angkanya lebih besar dari C kuadrat. Nah, sekarang kita bisa lihat C kuadratnya nilainya sama dengan 64, sedangkan A kuadrat tambah B kuadratnya nilainya sama dengan 85. Jadi 64 ini kurang dari 85. Terbukti C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Atau kebalikannya, 85 lebih besar dari 64. Karena C kuadrat kurang dari B kuadrat tambah A kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Jadi kesimpulannya anak-anak, jika di dalam sebuah soal ditanyakan untuk menyelidiki apakah segitiga tersebut segitiga lancip atau bukan, kalian tinggal perhatikan bahwa A kuadrat tambah B kuadratnya itu nilainya lebih besar dari C kuadrat. Jika nilai A kuadrat tambah B kuadratnya lebih besar dari C kuadrat, atau C kuadratnya kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut dinamakan segitiga lancip. Oke anak-anak, sekarang di sini ibu ambil kesimpulan bahwa pada sebuah segitiga dengan panjang sisi-sisinya A satuan, B satuan, dan C satuan, di mana C-nya adalah sisi yang terpanjang, maka berlaku 3 buah pernyataan. Yang pertama, C kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Nah, yang kedua, C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut dinamakan segitiga tumpul. Yang ketiga, jika C kuadratnya lebih kecil atau kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Oke anak-anak, untuk lebih memahami penjelasan tentang kebalikan dan menentukan jenis-jenis segitiga dari teorema Pythagoras, di sini ibu memberikan beberapa contoh soal. Ibu harap kalian juga bisa mengerjakannya di rumah atau bisa langsung melihat file yang ibu kirim. Soal yang pertama, suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Pertanyaan yang pertama, apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Yang kedua, jika siku-siku, jelaskan. Jika bukan siku-siku, jelaskan. Yang perlu ibu tekankan pertama di sini menanyakan apakah segitiga yang dimaksud adalah siku-siku. Ingat bahwa untuk menentukan jenis segitiga siku-siku, maka C kuadratnya harus sama dengan
A kuadrat tambah B kuadrat. Sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkahnya. Misalkan panjang sisi terpanjang dari segitiga tersebut adalah C. Maka untuk menentukan nilai C, kita perhatikan angka yang paling besar yaitu 38 cm. Maka C-nya di sini nanti 38 cm. A-nya sama dengan 17 cm dan B-nya sama dengan 25 cm. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka. C kuadrat berarti 38 kuadrat. 38 kuadrat berarti 38 kali 38. 38 kali 38 sama dengan 1444. Sekarang kita sudah dapat C kuadrat. Kita sekarang cari A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya tadi sama dengan 17 kuadrat tambah B kuadratnya sama dengan 25 kuadrat. 17 kuadrat artinya 17 kali 17 tambah 25 kali 25. 17 kali 17 sama dengan berapa? Yaitu 289 tambah 25 kali 25 sama dengan 625. Sekarang tinggal jumlahkan. 289 tambah 625 hasilnya sama dengan 914. Nah, sekarang kita perhatikan C kuadratnya 1144 dan A kuadrat tambah B kuadratnya 914. Dengan memperhatikan bahwa untuk segitiga siku-siku C kuadratnya harus sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sementara di sini hasilnya apa? C kuadratnya itu lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka di sini kita bisa menjawab bagian A. Jadi, bagian A itu kita bisa memberi jawaban bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Nah, pertanyaan kedua tadi, jika ya, jelaskan. Nah, di sini jawabannya adalah tidak. Kenapa dia bukan dikatakan segitiga siku-siku? Alasan yang pertama, C kuadratnya tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang kedua apa? C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ingat, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, berarti itu merupakan apa? Segitiga tumpul. Jadi, segitiga di atas merupakan segitiga tumpul, bukan segitiga siku-siku. Next, nomor 2. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan apakah segitiga tumpul, segitiga siku-siku, atau segitiga lancip. Kita misalkan panjang sisi terpanjangnya adalah C. Nah, untuk menentukan nilai dari C, kita perhatikan angka yang paling besar. Di sini adalah 25. Maka C kuadratnya sama dengan 25 kuadrat sama dengan 25 kali 25. 25 kali 25 sama dengan berapa? Yaitu 625. Nah, sekarang A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya sama dengan 10, berarti 10 kuadrat tambah B-nya sama dengan 20, berarti 20 kuadrat. Sekarang kita kalikan 10 kali 10 tambah 20 kali 20. 10 kali 10 itu berapa? Yaitu 100. Tambah 20 kali 20 sama dengan 400. Sekarang tinggal dijumlahkan. 100 tambah 400 sama dengan 500. Nah, sekarang kita tentukan. C kuadratnya 625. A kuadrat tambah B kuadratnya 600. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat.
Kenapa? Karena 625 lebih besar dari 500, atau 500 itu lebih kecil dari 625. Nah, jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Next, nomor 3. Perhatikan segitiga ABC di bawah ini. Diketahui AB-nya 17 cm, AB-nya 17 cm. BC 8 cm, BC 8 cm. Dan AC sama dengan 15 cm. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Dan jika sudut segitiga siku-siku, sudut manakah yang siku-siku? Nah, sekarang kita jawab bagian A. Panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah AB. Kenapa AB? Karena AB tadi nilainya sama dengan 17 cm, BC 8 cm, dan AC 15 cm. Maka AB kuadrat itu sama dengan C kuadrat, sama dengan 17 kuadrat. 17 kuadrat sama dengan berapa? 17 kali 17. Nah, 17 kali 17 itu sama dengan 289. Nah, sekarang kita tinggal cari BC kuadrat tambah AC kuadrat, atau A kuadratnya tambah B kuadrat. Berarti BC kuadratnya 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8 tambah 15 kali 15. 8 kali 8 sama dengan 64 tambah 15 kali 15 sama dengan 225. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 64 tambah 225 sama dengan 289. Nah, sekarang kita perhatikan AB kuadratnya atau C kuadratnya 289, dan BC kuadrat tambah AC kuadrat atau A kuadrat tambah B kuadratnya sama dengan 289. Ingat pertanyaannya tadi, apakah segitiga tersebut siku-siku? Ingat, untuk menentukan apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku, bahwa C kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi di sini terbukti bahwa C kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka segitiga ABC di atas tadi merupakan segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita jawab bagian B. Dari jawaban A, segitiga siku-siku dengan AB sebagai sisi terpanjang, maka AB merupakan sisi miring atau hipotenusa. Maka AB-nya merupakan sisi miring atau hipotenusa. Berarti ini merupakan sisi terpanjang atau hipotenusanya. Nah, karena sudut C menghadap AB, C ini menghadap AB, maka sudut C merupakan sudut siku-siku. Untuk alasan lainnya kenapa sudut C merupakan sudut siku-siku, ingat bahwa sisi miring itu selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Oke anak-anak, sekian dulu beberapa contoh soal yang Ibu berikan. Semoga contoh-contoh soal ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku Erlangga. Jangan lupa kerjakan semua latihan soal yang ada di buku Erlangga supaya wawasan kalian juga lebih luas. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya, di mana pertemuan berikutnya yaitu menentukan triple Pythagoras. Selamat menonton. Dan untuk tugas 2-nya silakan lanjut nonton ke video berikutnya.